Bisnis ikan sih, Wow, bisnis ikan hias atau ikan ikan cupang, ikan ikan hias. cupang. Wah, keren banget. Buat DJ sih, aku mulai dari tahun 2021 ya, itu ikut salah satu kursus DJ di Kota Semarang. Enggak, karena kan yang satunya di jam malam, yang satunya jam pagi. Oh, Jadi berarti kayak produktif terus bunglon lah. ya, Iya, betul. berubah-berubah paginya apa, malamnya Betul, betul. apa nih. Oke, oke, oke. Karena emang suka dengerin musik-musik EDM aja ya, terus sering ikut konser, lihat konser kayaknya seru juga kalau kita yang ngebawain crowd gitu, kita yang memandu crowd itu. Jadi motivasinya dari situ sih. Aku pengen jadi pusat senternya yang membawa crowd itu. Jadi akhirnya terjun di dunia musik itu, entertain. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Azril di sini dengan Young Vibes, muda berkarya, tua kaya raya. Oke, kita di sini mau bincang-bincang asik nih, bincang santai mengenai kisah inspiratif dari narasumber yang keren-keren banget nih. Pastinya juga untuk anak-anak muda yang untuk kerja nyatanya untuk mendunia gitu pastinya. Dan boleh dong kita kenalan dulu sama narasumber kita. Penasaran kan teman-teman? Bolehkah? Halo Kak. Halo, nama aku Andre. Saya di sini sebagai DJ dan entrepreneur juga. Wah, keren banget nih DJ entrepreneur. Entrepreneurnya itu apa tuh kalau boleh tahu? Di bisnis ikan sih, Wow, bisnis ikan hias atau ikan cupang, ikan ikan hias. cupang. Wah, keren banget nih. Pastinya anak muda juga udah punya bisnis juga dan juga seorang DJ. Ya. Oke. Oke, boleh dong Kak perkenalan diri dari background Kakak nih, mulai dari Kakak emang suka dari nge-DJ dari kapan dan juga bisnis ikan dari kapan nih, boleh diceritain. Kalau buat DJ sih, aku mulai dari tahun 2021 ya, itu ikut salah satu kursus DJ di Kota Semarang, terus lalu lalang lah, babat alas juga, terus akhirnya karena hobi ikan juga, udah lama melihara ikan, akhirnya juga minat lah untuk masuk ke bisnis jualan ikan ini. Oke, jadi Kakak juga nge-DJ juga jualan ikan juga Iya nih Kak. betul. Itu nggak berat tuh Kak, dua-duanya Kakak bisa nih stabil gitu. Enggak, karena kan yang satunya di jam malam, yang satunya jam pagi. Oh, Jadi berarti kayak produktif terus bunglon lah. ya, Iya betul. berubah-berubah paginya apa, malamnya Betul, betul. apa nih. Oke, oke, oke. Oke, mungkin dari awal yang Kakak terjun di dunia musik ini tuh gimana sih Kak? Awalnya tuh karena emang suka dengerin musik-musik EDM aja ya, terus sering ikut konser, lihat konser kayaknya seru juga kalau kita yang ngebawain crowd gitu, kita yang memandu crowd itu. Jadi motivasinya dari situ sih. Aku pengen jadi pusat senternya yang membawa crowd itu. Jadi akhirnya terjun di dunia musik itu, entertain. Oke, mungkin teman-teman di luar sana juga pasti bingung nih Kak dengan DJ dan juga melihara ikan atau jualan ikan dari hobi melihara ikan ya Kak. Iya, Jadi bisa jualan ikan. Itu gimana sih Kak? Maksudnya kayak Kakak ngeseimbangin dua hal tersebut karena kan dua hal tersebut itu suatu hal yang berbeda nih Kak. iya betul. Awalnya karena mungkin udah biasa ya. Jadi kalau setiap jam-jam pagi, siang gitu kan sibuknya di ikan. Jadi emang mungkin bisa diselingin sama habis ngurus ikan tuh kayak update-update lagu gitu lah. Ngurus-ngurus yang buat malam, persiapan malam. Terus untuk yang paginya kan karena udah ada stok aja, stok buat pakannya, terus bersih-bersihin peralatan-peralatannya gitu aja sih. Oke, oke, berarti dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi lah ya Iya betul. ibaratnya ya Kakak. Terus-terusan untuk menggali potensi diri Kakak. Itu keren banget sih. Nah, gimana sih Kak berdasarkan dari pengalaman Kakak nih sebagai seorang DJ juga dan juga bisnismen juga, itu tuh ada nggak sih yang bantu Kakak untuk meningkatkan keterampilan Kakak dan juga mentalitas dari jualan tersebut? Kalau yang bantu sih nggak ada sih, lebih ke banyak ke belajar sendiri ya sementara ini ya. Mungkin untuk bantuannya ke teman-teman sekitar aja sih yang ikut bantuin di bisnis ikannya ya. Kalau di bisnis DJ ini kebetulan juga kita ada tim lah, ada tim yang juga support terus, jadi apa-apa bisa enak lah. Jadi ngatur waktunya juga gampang. Oh iya, jadi ada yang manage juga ya Kak gitu. Oke sih keren juga nih anak muda nge-DJ juga, terus juga bisnis ikan juga. Itu juga bukan suatu hal yang mudah buat teman-teman juga untuk bisa gapai itu dan pastinya dari Kakak juga bisa menyeimbangkan lah kedua hal tersebut. Betul. Apalagi sekarang Kakak masih muda banget nih, maksudnya masih berarti kan muda jiwa-jiwa muda itu kan pasti punya kreasi-kreasi yang keren-keren Benar. banget kan, pasti juga berinovatif ke depannya. Nah,
dari hal tersebut nih Kak, apa sih Kak motivasi utama Kakak untuk menyeimbangkan karir sebagai seorang DJ dan juga penjual ikan juga itu? Motivasinya ya, jadi mumpung mumpung masih muda aja gini ya, kita jangan jangan banyak-banyak buang waktu gitu. Ibaratnya apa yang kita bisa lakuin, kita lakuin maksimal dulu aja. Kayak mungkin emang nggak selaras ya antara musik sama ikan ini, kan jauh banget Iya ya, bener banget. apalagi dunianya juga beda. Cuman kalau mungkin prinsipku, kalau emang bisa cuan semua ya udah disikat aja semua gitu. Widih, peluang juga Iya nih betul. kayaknya. Kalau misalkan kita bisa memanfaatkan itu kenapa enggak gitu Ada kan? pasarnya masing-masing juga kan. Oh iya bener banget sih. Tiap hari nih mencuan terus nih masuk terus Itu nih. dia. Oke nih, ngomong-ngomong tentang dunia kreatif juga nih Kak, apalagi kan kreatif yang sekarang itu udah dinamis juga kan. Bagaimana sih Kak cara Kakak itu mengenali peluang bisnis dari Kakak tersebut? Jadi kayak misalkan untuk Kakak pastinya kan dari bisnis tersebut tuh kayak yang lebih menjanjikan kayak gitu. Hmm. eh Gimana ya? Untuk peluang yang lebih menjanjikan sih, sebenarnya fokusnya ke entertain ini ya, ke DJ-nya ya. Untuk yang bisnis ininya untuk selingan aja sebenarnya, buat tambah-tambah lah. Kalau fokusnya ke entertain, cuman karena emang dari dulu sukanya entertain gitu, ngikutin di media sosial juga asik juga gitu. Akhirnya ya ini fokusnya ke entertain sih. Oke, ngomong-ngomong dari bisnis juga nih, pastinya kan Kakak punya target pasar juga Betul. nih, dan Kakak udah punya apa ya ibaratnya udah punya pasang peluru nih buat menemukan target pasar itu, bagaimana cara bisa menentukan target pasar dengan baik. Nah, itu tuh menurut Kakak itu gimana sih Kak cara menentukan target pasar yang tepat sasaran gitu? Untuk target pasarnya kita lebih nyarinya risetnya dari media sosial ya kayak. Apalagi di sekarang kan TikTok ya, apalagi TikTok kan banyak banget FYP buat di bidang entertain ini ya, bisa jadi peluang bisnis juga. Jadi kita nggak stuck di situ aja, jadi update terus gitu sih. Oke, berarti memang Kakak juga memanfaatkan platform TikTok, Betul. sosial media untuk bisa ya ibaratnya biar orang-orang juga tahu nih kalau misalnya Kakak juga punya bisnis tersebut dan juga seorang DJ nih. Oke. Nah, dari itu tuh pastinya Kakak tuh punya jiwa kreativitas yang tinggi ini, selalu punya inovasi-inovasi yang keren-keren juga. Dan menurut Kakak itu seberapa penting gak sih kreativitas dari keunikan yang Kakak ciptakan untuk peluang yang lebih menarik nantinya? Penting banget sih. Kita kan harus punya personal brand sendiri ya. Kita punya karakter juga sini. Di bisnis ini aku bangun karakter tuh kan lebih seringnya di live di platform gitu kan. Kita buat personal brandingnya ngelucu sama marah-marah juga. Oh, itu Jadi ada gimana tuh maksudnya? karakternya. Jadi Oh, kayak tiap komen tuh yang kayak nyeleneh-nyeleneh gitu. Jadi pasti kayak kita gimmicknya gimmick marah gitu. Cuman kadang juga ada lucu-lucunya juga. Jadinya ada karakternya sendiri lah. oh berarti unik banget ya teman-teman. Kayak jadi kalau misalkan nih ada komentar-komentar kita bisa nanggepinnya dengan lucu juga, Betul. dengan marah-marah. Tapi kan marah-marahnya marah Iya, bercanda ya gimmick kan. doang, gimmick doang. Juga di situ pasti juga menarik emosional diri teman-teman yang Betul. nonton juga pastinya tuh. Pastinya kan kayak ini unik juga nih orang nih kalau bisa ya bisa kayak gitu. Berarti kan suatu hal yang menarik juga dan pastinya dengan konten-konten yang unik atau yang menarik itu biasanya itu emang anak-anak muda pastinya ataupun yang sosial media juga kan penting banget tuh Kak. Biasanya tuh memang mereka tuh ngelihat yang unik-unik juga tuh Kak kayak aku contohnya. Nah, dari hal tersebut itu kita bisa ngelihat nih kalau misalkan hal-hal unik atau kreativitas yang kakak buat itu nggak cuma mentok di situ aja, tapi bener-bener terus-terus berkelanjutan dan pastinya juga punya ide-ide yang keren-keren juga untuk bisa lebih tahu lagi nih kayak apa sih yang harus aku lakukan buat narik pasar gitu, buat narik mereka-mereka untuk bisa nonton konten-konten kita, untuk bisa ngelihat peluang bisnis kita juga. Keren banget sih teman-teman. Oke, ada lagi nih Kak. Mungkin bagaimana sih Kak cara Kakak itu memastikan bisnis Kakak itu tetap kreatif dan pastinya beda dari yang lain? Tadi kan udah ngomong nih masalah live mungkin dari sisi Mm-mm. live-nya juga atau ada sisi lain gak Kak yang memang benar-benar kayak membedakan Kakak dengan yang lainnya? Mungkin di ini juga, kalau di bisnis itu jarang banget kan ada orang yang buat sinematik sama jedak-jeduk gitu. Banyak kan pasti di motor, di lifestyle lah. Nah, aku coba buat collabin itu di ikan ini, dan juga respon dari audiens juga lumayan gitu. Makanya itu aku pertahanin buat bikin konten kayak gitu sih. Jadi untuk
variatifnya lagi biar biar lebih variatif juga gitu di dunia ikan. Oh, berarti ikannya ikut jedak-jeduk nih, Kak. Dijedak-jeduk ya. Wah, keren banget. Jadi gak cuma manusia nih kayak yang Betul. bisa jedak-jeduk nih, teman-teman. Jadi ikan pun bisa dijedak-jedukin gitu kan. Mungkin karena ikan cupang juga ya, Kak. Iya. Mungkin warna-warninya atau yang bisa buat mereka itu juga lebih tertarik lagi kayak gitu. Karena emang ikan tuh lucu juga sih, Kak. Misalnya biasanya anak-anak kecil juga ataupun anak-anak yang remaja juga bisa kalau misalnya menyukai ikan memang ya biasanya ngoleksi juga sih kayak gitu. Keren banget sih. Jadi ikan juga bisa jeduk juga ya. Betul. Karena kan juga basicnya DJ kan. Oh Ya iya, oh kita iya. satuin aja gitu. Aku lupa tadi. Betul. Oh iya, jadi DJ juga, jedak-jeduk juga nggak lupa kayak Betul. gitu. Karena emang DJ itu udah dari melekat dalam Iya, tubuh benar. gitu ya. Benar-benar daging lah. Iya, mendarah daging banget. Oke, gimana sih Kak? Selanjutnya tuh kayak ngebedain kayak pendekatan Kakak dengan rancang bisnis yang fokusnya pada kesuksesan jangka panjang. Karena kan mungkin bisa dibilang Kakak kan udah nge-planning nih bisnis Kakak sebagai seorang entrepreneur juga, terus juga seorang DJ juga. Pastinya Kakak punya jangka panjang juga nih pada fokus kesuksesan Kakak. Itu gimana tuh? Untuk kalau untuk jangka panjang sih tetap ngikutin update-update di sosial media ya kayak liatin tren juga mungkin dari lagu terus video-videonya juga gitu. Jadi emang sering-sering update aja sih biar bisa bertahan juga. Terus ngikutin tren ikan apa aja sih yang masih naik gitu buat sekarang. Pasti soalnya kayak tiap bulan tuh pasti juga beda-beda ada tren baru jadi emang harus update tren aja sih. Iya sih, kayak emang kadang tuh kita nggak tahu nih kalau misalkan besok itu pasti trennya beda lagi. Dari musik pun pasti beda lagi juga kan, Betul. Kak. Karena di FYP kita juga pasti beda-beda tiap harinya kayak gitu. Oke. Di era digital sekarang nih Kak, tadi juga kan Kakak ngejedak-jedukin ikan juga nih, seorang DJ pastinya. Nah, ngomong DJ nih Kak, DJ itu Kakak kan pasti kan ada hal-hal yang Kakak suka juga kan. Betul. Dan dari situ tuh jadikan kerjaan juga buat Kakak. Itu Kakak mungkin pernah manggung di mana aja atau mungkin punya tempat khusus buat Kakak selalu stay di situ atau kemana gitu? Oh, yes. Kalau tempat khusus buat stay sebenarnya ini ada di salah satu outlet di Semarang kan. Cuman juga lebih sering ambil event-event di luar sih kayak karnavalan gitu. Karena vibes-nya beda aja kalau di outlet sama di karnaval kan. Jadi lebih sering juga ambil di luar. Oh iya sih, karena kan kalau misalnya di outlet mungkin kayak tiap hari di situ kayak Iya, ketemunya itu iya, orang-orang monoton itu. lah, monoton. Iya monoton. Tapi Perlu kalau variasi misalkan kayak juga. di luar-luar tuh bisa kayak ngelihat yang lainnya Betul. juga, bisa lihat vibes baru, orang-orangnya juga baru juga, tempatnya juga baru juga. Itu keren banget sih, Kakak juga bisa bangun percaya diri di situ. Nah itu tuh kadang itu percaya diri kita tuh kadang di depan umum tuh kayak kurang gitu loh, Kak. Kayak kita kadang grogi ataupun kayak mungkin ada nggak sih kayak mungkin ada kesalahan yang pernah Kakak lakuin kayak karena awal-awal mungkin nge-DJ atau apa gitu. Iya. Pernah banget waktu pertama kali perform itu tahun 2021 ya. Itu perform tuh bener-bener jadi laptopnya ngehang, mati. Padahal Oh. udah rame tuh. Udah rame, udah ngehang. Improve kayak ya gimmick mencet-mencet aja, tapi untungnya lagunya masih jalan. Cuman tampilan di Oh. laptopnya itu berhenti gitu. Jadi ya udah gimmick mencet-mencet sampai kelar tuh. Itu udah grogi banget tuh. Udah basah semua juga kan, keringat dingin kan pasti kan. Aduh, panggung pertama gini amat gitu. Oh, tapi kalau misalkan nih tadi laptopnya itu sempat ngehang gitu. Itu tuh berarti tetap musiknya jalan, berarti itu struggle-nya di mana tuh, Kak? Di aplikasinya biasanya. Oh. Cuma apalagi kan waktu itu laptopnya belum proper lah, bukan laptop yang buat perform gitu loh. Laptop ya buat kerja biasa lah. Cuman dipaksain buat perform. Jadinya ya ada problem kayak gitu. Cuman ya pengalaman lah, buat pengalaman aja. Tapi keren banget sih, maksudnya dari hal tersebut itu Kakak bisa tahu nih kalau misalkan ada struggle tersebut, Kakak bisa ngantisipasi. Jadi juga orang-orang juga nggak tahu nih sebenarnya tuh trouble di laptop, tapi ya udah dibawa enjoy aja kayak have fun juga kan gitu. Oke. Dari DJ juga, terus kita selalu nggak pernah lupa nih dari namanya dunia digital nih Kak. Nah di era digital saat ini tuh teknik pemasaran apa sih yang menurut Kakak itu paling efektif untuk menarik audiens? Mulai dari kayak kan Tata kan dari DJ juga, entrepreneur juga, itu gimana tuh? Share konten sih Kak. Jadi berusaha buat kebetulan di sini ada tim buat jadi DJ ini nggak sendiri juga, ada buat trio gitu. Jadi lebih sering buat konten buat nyari FYP-nya. Soalnya dari FYP itu kan cakupannya luas kan. Kita bisa dikenal juga banyak orang, banyak audiens juga yang nonton gitu. Jadi emang
fokusnya ke konten yang ya lagi tren-tren juga itu sih, ngikutin sound juga. Jadi update-update di media sosial juga gitu. Oh gitu gitu. Oke Kak. Berarti kan kayak penting banget nih. Berarti setiap Kakak tuh selalu punya inovasi-inovasi Betul. baru gitu ya Kak buat pastinya untuk pengalaman bisnis Kakak gitu untuk bisa selalu fresh dan juga menarik perhatian juga gitu. Itu keren banget sih. Oke, boleh nggak sih Kak kita di-share nih sama Kakak kayak strategi Kakak bisa bagi strategi inovasi yang mungkin Kakak bisa terapin itu buat teman-teman di luar sana. Strateginya mungkin kalau dari aku kan konsisten buat konten itu ya. Kita cukup konsisten aja sih, konsisten dan disiplin aja dari diri kita sendiri ya. Soalnya kan nggak semua orang juga bisa mantengin FYP, apalagi ngikutin terus kan. Jadi sering-sering aja kita cek-cek apa tren apa sih yang lagi naik sekarang gitu. Oke, berarti kan pastinya kita dari tren-tren juga bisa tahu nih. Nah, biasanya tuh kalau misalkan Kakak nganalisis tren-tren yang emang lagi booming itu caranya gimana tuh, Kak? eh kita ada beberapa akun referensi. Jadi kita misal nih kita kan ibaratnya masih masih di bawah ya, masih ngerintis gitu. Kita lihat dari yang di atas kita dulu nih. Mereka tuh ngelakuin apa sih? Terus dari beberapa riset itu kita coba buat modifikasi lagi. Bahkan beberapa tuh kayak disatuin aja. Ini konsepnya dari akun A kayak gini, dari B kayak gini. Jadi kita coba buat satuin gitu. Jadi nggak cuman jiplak ya, nggak cuman jiplak, cuman kita ada variasinya lagi gitu. Wow, wow, keren banget nih, Kak. Pastinya juga kan dari hal tersebut juga pasti untuk menjaga eksistensi Kakak juga kan, maksudnya dari sosial media juga yang paling penting. Apalagi di sosial media sekarang juga kan daya saingnya itu cukup ketat nih, Kak. Benar, Bahkan kayak misalkan jualan ini ternyata yang lain jualan ini ternyata dalam FYP yang sama itu pasti hal yang sama juga gitu betul. kan. Nah itu tuh gimana sih Kak cara Kakak itu ngatasin hal-hal tersebut yang pastinya relevan dengan bisnis Kakak nih? eh Tetap itu sih, balik lagi ya, tetap konsisten buat, karena kita kan butuh banget personal brand ya buat buat bisnis kita, buat diri kita gitu. Jadi oke lah, mungkin ada banyak saingan yang misalnya dia FYP duluan gitu, dia lebih FYP daripada kita. Sebenarnya itu nggak apa-apa, cuman jangan sampai down, malah itu bisa buat motivasi kita gitu, buat nyapain itu dia aja bisa, kenapa kita enggak gitu sih. Oh iya sih benar juga. Tapi Kak ngomong-ngomong kalau misalkan tadi kan pastinya kalau misalkan kayak bisnis kayak gitu ataupun kayak strategi pastinya punya komunitas nggak sih Kak? Iya, ada Ada komunitas komunitas, tersendiri kan. ada. Nah itu tuh gimana cara Kakak itu membangun hubungan dengan komunitas tersebut tuh Kak? Jadi pasti ada grup gitu kan. Iya ya. Ya, Nah itu ini cara ikut Kakak. ikut nimbrung, terus Heeh. kadang juga ada kumpul-kumpul gitu ya, ikut aja, join aja gitu. Oke, berarti Pasti kalau welcome misalkan juga ada gitu. oh iya ya, berarti mereka saling ya kasih Mm-mm, saran juga kali betul ya. betul Oh, keren banget sih berarti solidaritasnya tinggi juga betul. ya. Itu berarti grupnya banyak tuh kayak misalnya yang khusus DJ ada, yang khusus Banyak banget. penjual ikan juga ada gitu. Wow, menarik juga nih. Kakak nggak ini Kak, nggak pusing tuh di WA banyak grup. Enggak, udah di manage lah. Gampang lah. Karena kan memang ya, kadang kan kita punya bisnis banyak juga, pastinya banyak banget nih Banyak. grup-grup WA ataupun kayak misalkan kita punya event atau apapun pasti juga kan bisa ada grup sendiri kayak gitu. Jadi kan pasti pusing juga nih, tapi kakak bisa keren bisa manage itu semua itu kan keren banget gitu. Oke, ngomongin sosial media lagi nih Kak, balik lagi. Karena kan kita tuh selalu memanfaatkan sosial media sebagai platform kita untuk memperkuat brand. Nah, gimana sih cara kakak lebih memanfaatkan itu dari untuk memperkuat brand kakak sendiri? eh untuk dari sosmed sih, kita kayak ada konsepnya gitu sih. Jadi bisa dibuat tema gitu. Jadi nggak stuck gitu-gitu aja kan. Pasti ada variasi-variasi yang lain gitu. Jadi misalnya di minggu ini kita temanya seneng-seneng nih, ntar di minggu ini kita temanya beda lagi. Jadi lebih di variasi temanya aja sih. Buat jadi orang juga liatnya nggak bosen gitu waktu lihat sosial media kita gitu. Oke, berarti kakak udah merancang strategi ya Betul. buat ini. Nah, contoh strategi yang spesifik gitu kak, yang mungkin bisa kakak lakukan biasanya kalau misalkan di sosial media. Mungkin selain TikTok atau kakak punya platform lain gitu? Buat sementara ini masih di TikTok sama di Instagram, cuman yang di Instagram nih nggak belum sehektik yang di TikTok gitu. Lebih fokusnya ke TikTok sih, Kak. Oh, berarti fokus di TikTok ya. Mm-mm. Berarti
kalau menurut kakak nih udah tahu kalau misalkan TikTok itu salah satu fokus utama di sosial media ini. Nah, pastinya itu kakak bisa tahu loh kalau misalkan itu gunakan teknologi ini punya untuk meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan memperluas jangkauan pasarnya itu gimana tuh kak lewat TikTok? Eh, buat selama ini sih masih itu ya Kak. Kita kebergantungan sama tren ya, tren yang ada di TikTok. Jadi kita masih belum belum nyiptain tren. Kita masih ngikutin tren. Jadi sementara itu masih belum nemu lah, belum nemu titiknya di mana kita bisa buat kita FYP sendiri tanpa tren itu gitu. Oke, mungkin ada nggak sih kak strategi buat teman-teman nih di luaran sana untuk bisa tahu nih kalau misalkan tren-tren TikTok tadi? Itu ya, yang pertama tetap kita harus update terus, update FYP, update trending yang ada di nggak cuma TikTok sih sebenarnya ya, kan Oke. ada banyak media media sosial juga. Lebih sering-sering aja dipantengin gitu. Jangan, soalnya kebanyakan orang kan juga malu buat memulai ya Kak. Biasanya ada yang malu, ada yang juga masih males-malesan gitu. Ya kita mulai aja dulu. Itu masalah berhasil apa enggaknya kita pikir nanti dulu, nggak apa-apa lah. Yang penting kita berani memulai dulu aja. Nah, oke, poinnya tuh memulai nih Iya, ya kak. berani memulai. Tapi tuh kak, kalau misalkan kita berani memulai aja, kadang itu kayak kita tuh kayak buat kesalahan tuh kak, ataupun kayak ada sih yang harus kita hindari. Itu tuh gimana tuh kak kayak untuk orang-orang ataupun teman-teman yang baru merintis usaha gitu? Pasti ya, apalagi kayak mungkin biasanya kan nggak pede gitu. Kita ngepost sesuatu lah. Kita ngepost sesuatu nggak pede karena ntar dinyinyirin teman-teman kita Iya kan benar. biasanya kan. Cuman ya kalau kita mau menuju titik itu sih bisa cuek dulu sih ya sih. Kita bodo amat dulu gitu loh sama omongan-omongan orang yang nggak mendorong kita lah, malah buat jatuh. Kita kan mau naik nih. Kita harusnya dengerin yang mendorong aja. Oke, berarti itu kakak itu juga selalu mendorong juga orang lain untuk bisa maju gitu Betul. kan. Pastinya juga kan kayak gitu kan butuh networking juga nih Ya. kak. Nah itu tuh gimana kakak cara untuk membangun networking tersebut? Lewat komunitas gitu sih. Jadi emang penting banget sih ikut komunitas, apalagi buat kita yang lagi memulai ya, baru-baru memulai. Komunitas itu benar-benar ngebantu kita banget buat grow up sih. Oke, berarti penting banget nih kayak komunitas ataupun juga kita pastinya belajar dari hal-hal yang baru juga dari banyak orang juga nih kayak pastinya. Oke, mungkin kakak ada nggak sih kayak pesan ataupun kayak motivasi nih buat teman-teman di luaran sana untuk bisa mulai hal yang baru dan pastinya di industri kreatif sekarang ini dan pastinya tuh dengan banyaknya tantangan yang sekarang dihadapi. eh Berani memulai buat coba lebih beda aja sih, buat lebih beda, karena lebih beda itu enak aja Kak. Jadi orang-orang juga bisa lihat, wih ini hampir sama tapi ternyata beda gitu. Jadi ada ciri-ciri khasnya sendiri gitu, ada karakternya sendiri gitu. Oke, mungkin ada harapan gak sih Kak kalau misalkan buat para teman-teman yang bisa dengerin podcast kita sekarang itu untuk ngembangin bisnis mereka? Saran buat caranya ini aja sih Kak. Harapan aku sih lebih banyak aja, lebih banyak orang-orang yang anak-anak muda yang memulai bisnis, karena kan emang kita nggak bisa bergantung sama orang terus kan. Kita harus juga berani buat mulai sendiri aja sih. Contohnya kayak kita buat bisnis aja buat diri kita sendiri dulu aja, jangan buat karena pengen apa namanya, pengen buat orang lain gitu. Kita buat diri sendiri aja dulu gitu, ngelakuin buat diri sendiri dulu gitu. Oke, berartinya pastinya kan niat pertama kan untuk diri sendiri gitu ya Betul. Kak. Karena kan pastinya apa yang kita lakukan sekarang juga kan pastinya berdampak untuk diri kita sebenarnya. Karena kan dari kita yang mulai juga dan pastinya jadi kita berdikari ya, berdiri di kaki sendiri juga. Mulai dari kita confident, mulai kita benar-benar percaya diri, apapun yang kita punya pastinya juga akan menghasilkan yang terbaik juga nggak sih Kak? Apalagi kalau misalnya kita maksimal juga dalam menjangkau itu semua dari mulai tadi kakak hobinya juga bahkan dari seorang DJ sampai entrepreneur juga itu kan bukan suatu hal yang mudah dan gak bisa semua orang itu punya gitu atau yang semua orang tuh mau kayak gitu kayak kakak apalagi kakak dari kerja dari pagi sampai malam itu kan capek juga ya kalau Iya, main tapi kan karena kakak suka dan juga itu udah hobi biasa udah juga. biasa juga jadi kayak menghasilkan cuan kak Betul, jadi ya itu udah dia. kita mah capek karena capek dapat cuan jadi ya udah kita enjoy gitu Betul. karena kan ya pastinya kita juga
memanfaatkan peluang juga ya Kak, kesempatan kalau misalkan kita punya privilege itu kenapa nggak kita terus berkembang kayak gitu. Oke, perbincangan kali ini benar-benar sangat menarik nih teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, intinya dari pesan yang dari Kakak tadi sampaikan adalah bagaimana cara kita benar-benar bisa memulai bisnis kita dari awalnya dari kita sendiri untuk memulai hal-hal baru dan mencoba hal-hal baru itu sangatlah penting dan juga percaya diri itu penting banget. Dan kita harus unik nih, punya karakter tersendiri. Betul. Contohnya dari Kakak ini punya karakter seorang DJ dan juga entrepreneur yang bisa memanfaatkan platform media sosial untuk bisa mempromosikan atau untuk bisa membangun relasi juga kepada banyak masyarakat pastinya. Intinya ini benar-benar sangat inspirasi banget sih buat teman-teman di luar sana, apalagi buat aku sendiri nih Kak, karena memang aku juga masih muda, pengen mencoba hal baru juga karena kan kita masih bingung nih, kadang masih Betul. labil buat Iya, ngelangkah kayak nyari gitu. jati diri itu ya. Bener banget tuh, nyari jati diri tuh lumayan susah sih Kak. Oke, sebelumnya Kak, makasih banyak buat Siap. udah datang dan juga udah kita bincang-bincang, udah bagi-bagi ilmu juga, strategi ataupun apa yang telah Kakak kasih ke kita, dan harapannya semoga teman-teman di luar sana anak-anak muda pastinya bisa terinspirasi dari kisah Kakak dan pastinya untuk melangkah lebih baik lagi dan bisa untuk mencoba hal-hal baru gitu. Aku doakan semoga Kakak sukses selalu. Amin, amin. Amin, dan Sukses juga juga. bisa bisnisnya terus berkembang, Amin. bisa jadi miliarder ya Kak. Dan juga DJ-nya bisa mendunia nih. Amin, 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 amin. amin. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment dan subscribe buat podcast ini. Kak, terima kasih banyak dan selamat menonton. Buat teman-teman terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you, terima kasih.